Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ovi. Gimana Bu Ovi? Alhamdulillah. GP-nya. Ya Bu, ini alhamdulillah juga berjalan lancar ya Bu ya. Sudah tidak terasa sudah masuk ke modul 3 Bu. Ibu punten minta waktunya sebentar. Iya, kenapa? Ingin sedikit berdiskusi Bu tentang bagaimana sih Ibu di sekolah ini dalam pengambilan keputusan gitu Bu. Selama ini tuh bagaimana gitu Ibu dalam menerapkannya. Ada beberapa poin Bu yang ingin saya tanyakan Bu. Salah satunya itu bagaimana sih selama ini Ibu gitu, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral. Tentang dilema etika ya? Iya. Ya, berdasarkan dari kasus yang dijabarkan di atas ya, pasti terjadi, pasti di setiap sekolah itu pasti ada aja ya terjadi dilema etika. Ditandai dengan karena sekarang ini mau menjelang ujian ya, ada ditandai dengan pilihan yang sama-sama benar, yaitu keinginan sekolah tetap memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa-siswi di sekolah kita ya. Kelas 6 untuk persiapan menghadapi asesmen nasional. Sementara pembelajaran itu siang itu kan ada pembelajaran di madrasah ya, yang itu juga sangat penting begitu dan sayang jika ditinggalkan. Tapi dalam hal ini untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau bujukan moral, maka perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Iya, Bu ya. Berarti memang di sekolah Ibu ada suatu kasus yang benar, sama-sama benar ya Bu ya, di mana sekolah menginginkan mengadakan bimbel tapi berbenturan dengan sekolah madrasah yang juga itu tidak kalah penting. Ya, sama-sama penting ya. Berarti selama ini gitu Bu, bagaimana sih Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus itu sama-sama penting dan sama-sama benar gitu. Bagaimana? Ya, kita mungkin banyak pertimbangan ya dalam menghadapi kasus seperti ini ya. Salah satunya dengan mempertimbangkan mana yang lebih penting ya, dan kita ambil yang prioritasnya. Memang ada salah satu yang harus dikorbankan, pasti ada aja ya yang dikorbankan ya. Karena menurut kita kedua-duanya juga emang benar seperti itu. Penting juga bagi kepala sekolah untuk memusyawarahkan masalah ini dengan para dewan guru, bahkan dengan komite sekolah. Baik ya Bu. Nah, dari kasus yang tadi Ibu jabarkan, cara-caranya, lalu langkah-langkah apa sih atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan seperti yang sudah-sudah gitu? Dalam pengambilan keputusan, ya, kepala sekolah tentunya tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri ya atau secara sepihak.
Dan ada beberapa yang dilibatkan dalam masalah ini dengan masalah kepala sekolah melibatkan dan memusyawarahkan masalah ini dengan Dewan Guru dan komite sekolah, karena masalah ini berhubungan bukan hanya kita saja, tapi berhubungannya dengan masyarakat seperti itu. Nah, Ibu, lalu hal-hal apa aja sih yang selama ini dianggap lebih efektif lah, yang dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan gitu Bu, pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah adanya komunikasi, ya, adanya komunikasi dengan saya sebagai kepala sekolah dan Dewan Guru dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Komunikasi itu Bu ya? Ya, komunikasi itu sangat penting, betul. Ya. Biar tidak ada lagi miskomunikasi. Benar sekali Bu. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan gitu untuk Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan? Gitu. Pasti tantangan ada ya. Setiap masalah pasti ada tantangannya. Setiap itu pasti ada tantangannya. Ya, tantangannya yaitu tidak semua yang kita putuskan itu akan diterima oleh semua orang. Ya. Tetapi apa yang kita putuskan dengan kita adanya musyawarah, terutama dalam kasus tersebut, maka akan mudah kita menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Karena kan kita mengambil keputusannya tidak sendiri, gitu ya. Gitu. Berarti memang ya musyawarah itu penting. Gitu. Ya, berarti tantangannya itu Bu, ya memang setiap segala sesuatu pasti ada tantangannya Bu ya. Tapi kita juga harus bagaimana menyikapi untuk meminimalisir tantangan tersebut. Baik Bu, dari semua rangkaian yang Ibu jelaskan, itu Bu, ada nggak sih Bu jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian masalah gitu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya langsung di tempat, ataukah Ibu membuat jadwal khusus itu dalam penyelesaian? Kalau setiap ada masalah sih tidak ada jadwal khusus ya. Yang ketika masalah itu ada, kita berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut atau dilema, karena ini adanya dilema etika ya. Kita ini ada kasus dilema etika karena langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Iya, berarti langsung saja ya Bu ya. Iya. Lalu Bu, apakah ada seseorang gitu atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah Ibu gitu dalam membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan dalam keputusan? Tentu ada ya, ada pihak-pihak yang membantu kepala sekolah. Kan kepala sekolah juga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentunya kita bekerja sama dengan Dewan Guru yang selama ini alhamdulillah Dewan Guru sangat membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah. Baik, berarti Ibu sejauh ini selalu melibatkan Dewan Guru ya Bu ya, dalam setiap pengambilan keputusan. Baik Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan ini? Ya, dari setiap masalah pasti kita mempunyai pembelajaran ya, yang kita ambil gitu. Pembelajaran dapat kita petik adalah perlunya memperhatikan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita dan kebermanfaatannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu kira-kiranya Bu. Benar sekali ya Bu ya, dalam sebuah pengambilan keputusan itu memang kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, kita juga dalam pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari stakeholder yang ya, ada di sekolah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan para guru, dengan masyarakat di sekitar, seperti itu. Gitu kan. Bahkan tentunya juga kita menjalin komunikasi dengan orang tua murid ya Bu ya, orang tua murid dan komite yang ada di sekolah. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Bu Opi juga selamat selamat untuk Bu Ovi juga tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas CGP-nya dan jaga kesehatan juga ya. Mungkin beberapa tahap lagi ya. Iya, benar sekali Bu. Ya betul ya. Makanya tetap semangat, jaga kesehatan ya Bu Ovi ya. Terima kasih juga ya Bu ya, selama ini telah banyak mendukung saya baik secara moral dan secara material. Semoga
apa yang telah saya dapatkan juga bisa bermanfaat juga Bu, bukan hanya untuk diri saya tetapi juga untuk lingkungan sekolah. Dan diskusi hari ini tentang bagaimana kita pengambilan keputusan, semoga sama-sama bisa kita terapkan di sekolah, dan semoga apa yang telah kita diskusikan ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa sama-sama kita ambil pembelajaran ya Bu ya, untuk kita atau Ibu khususnya sebagai pimpinan, dan juga untuk saya sebagai pribadi saya sebagai pendidik ya Bu ya, sebagai pendidik bermanfaat bagi orang banyak ya, yang pasti ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, Bu Saya Opi. akhiri saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar